Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Tingkatkan jumlah mahasiswa asing, Undiksa jalin kerjasama dengan IED. Perjuangan mahasiswa Undiksa kejar pendidikan tinggi. Dari kawasan Udayana, lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa yang telah mencanangkan program Internationalization at Home terus berupaya meningkatkan jumlah mahasiswa dari luar negeri. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui kerjasama dengan Indonesian Education Development atau IED yang merupakan salah satu agen untuk mahasiswa internasional. Penandatanganan kerjasama berlangsung di Rektorat Undiksa Kamis pekan kemarin. Pembahasan kerjasama ini dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes. Ia didampingi oleh Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. I Gusti Putu Suharta beserta jajaran. Pada kesempatan tersebut, dibahas secara detail kerjasama yang memungkinkan untuk dijalin antara kedua belah pihak. Usai pertemuan, Ras Bendantes menyampaikan, kerjasama ini dalam rangka untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing yang akan mengambil program degree di Undiksa. Hal ini sebagai bentuk gayung bersambut terhadap program rektor, yaitu Internationalization at Home, yang telah dicanangkan pada tahun 2019. Melalui program ini, Undiksa diinginkan mampu menjadi rumah belajar bagi masyarakat internasional. Jadi kerjasama ini dalam rangka untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing yang akan mengambil program gelarnya atau degree programnya di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi program Bapak Rektor di tahun 2019, jadi Undiksa diharapkan bisa menjadi internationalization at home, jadi menjadi rumah bagi masyarakat internasional untuk mengambil degree. Pertemuan dengan IED ini adalah membahas kerjasama lanjutan. Sebelumnya kerjasama telah berjalan, yaitu Undiksa menerima 15 mahasiswa dari Cina untuk mengambil program doktor di program studi S3 Ilmu Pendidikan. Program ini diharapkan dapat berjalan sukses dan lancar. Selain itu, diharapkan dapat berlanjut pada tahun berikutnya. Demikian juga untuk program lainnya. Disampaikan lebih lanjut, IED juga membuka peluang bagi mahasiswa Undiksa untuk mengambil short course untuk belajar bahasa Mandarin. Hal ini akan dibahas lebih mendalam, baik menyangkut kuota jumlah mahasiswa, pembiayaan, dan sebagainya. Sementara itu, dari pihak IED, Roden Shuroiteng menilai Undiksa adalah perguruan tinggi yang memiliki kualitas baik. Ia berharap ke depan dapat terus berkolaborasi dan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia dan Cina. Kedepannya, ia juga membuka peluang adanya penambahan mahasiswa dari Cina ke Undiksa. Yes, Undiksa 是我们一直想要找的优质的大学。那么，我们希望把 Undiksa 的精神、Undiksa 的优秀的学术带去中国。希望我们未来与 Undiksa 的合作，可以为中国与印度尼西亚的关系更进一步。希望为彼此带来更多的帮助，希望可以帮助 Undiksa 走出国门，走向世界。是觉得像 Undiksa 这样的高质量学术水平将会有越来越多的国际学生。 Selain diskusi, pertemuan ini juga langsung diisi dengan penandatanganan kerjasama antara IED dengan Direktur Pasca Sarjana.
Melalui ini, program yang digagas diharapkan dapat segera terrealisasi. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Undiksa menyelenggarakan kuliah umum dengan tema Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics dalam pendekatan Education for Sustainable Development Rabu pekan kemarin. Kegiatan ini sebagai salah satu media untuk memperkuat pemahaman dalam mengaplikasikan metode pembelajaran khususnya pada mahasiswa. Kuliah umum yang berlangsung hybrid ini menghadirkan akademisi Universitas Lampung Profesor Dr. Abdurrahman sebagai narasumber. Pesertanya terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan FMIPA. Dekan FMIPA Undiksa Profesor Dr. Inengah Suparta menyampaikan, kuliah umum ini menjadi salah satu ruang untuk meningkatkan dan memperluas wawasan mahasiswa dalam mengaplikasikan pendekatan atau metode pembelajaran, khususnya berkaitan dengan sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Di mana setiap mahasiswa itu diharapkan mempunyai pengetahuan di kelima bidang itu gitu, dalam rangka menyampaikan atau mendelivery materi pembelajaran. Jadi wawasan mahasiswa itu akan menjadi lebih luas, kita harapkan berkaitan dengan bagaimana sains, bagaimana teknologi, bagaimana rekayasanya, engineeringnya, bagaimana seninya, dan juga matematik itu dijadikan sebuah ramuan dalam proses pembelajaran di masing-masing bidang mereka. Selain melalui kuliah umum ini, sambung Suparta, FMIPA juga banyak memiliki program pertemuan-pertemuan yang sifatnya saintifik. Salah satunya yang rutin dilakukan oleh masing-masing jurusan adalah seminar akademik yang menjadi salah satu ajang untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan di luar perkuliahan bagi para mahasiswa. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gede Rasbendantes. Ia berharap melalui kuliah umum ini, nantinya kemampuan inovasi dalam aplikasi metode pembelajaran oleh mahasiswa semakin meningkat. Demikian juga dengan critical thinking maupun kreativitas lainnya, sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan ke depan. Sehingga saya berharap ini bisa memberikan manfaat yang sangat penting bagi anak-anak kita. Dan berikutnya juga di era saat ini, di mana di Undiksa khususnya atau kementerian mengharapkan kita di perguruan tinggi bisa menerapkan berbagai metode pembelajaran, baik itu terkait dengan project based learning, case method, dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita ke depan. Jadi 5-10 tahun lagi kita tidak tahu tantangan apa yang akan kita hadapi, kemudian pekerjaan apa yang akan tersedia, sehingga dunia ini dalam keadaan yang sering mereka sebut sebagai volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Oleh karena itu kita harus membangun kemampuan atau bekal kepada anak-anak kita yang kita sebut sebagai 20th century skills. Melalui kuliah umum ini, menurut Rasbendantes, mahasiswa juga akan mendapatkan perspektif yang berbeda dari narasumber mengenai metode pembelajaran. Sehingga ke depan, mahasiswa yang akan menjadi seorang guru maupun seorang profesional bisa juga berbagi pengetahuannya, baik di lingkungan sekolah maupun di tempat lainnya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM menyelenggarakan Sekolah Editor Instif Selasa pekan kemarin. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas mutu jurnal dan penelitian dan meningkatkan jumlah jurnal terindeks global. Kegiatan yang berlangsung di ruang Ganesha 3 Rektorat ini dibuka oleh Ketua LPPM Undiksa Dr. Iketut Sudiana. Ia yang mewakili Rektor menyampaikan, saat ini Undiksa sudah memiliki 120 jurnal, baik yang dikelola di bawah LPPM, fakultas maupun prodi. Dari jumlah tersebut, 99 diantaranya sudah terindeks Sinta. 99 diantaranya sudah terindeks Sinta. Dari 99 yang sudah terindeks Sinta itu ada sekitar 18 sudah terindeks Sinta 2, yang lainnya masih ada di indeks yang lebih rendah, 3, 4, 5 maupun 6 ya. Dilihat dari kuantitas jurnal, saat ini sudah dipandang cukup. Saat ini yang dilakukan oleh Undiksa adalah fokus kepada peningkatan kualitas, baik kualitas tulisan maupun pengelolaan jurnal. Hal tersebut, sambung Sudiana, dapat meningkatkan mutu jurnal yang ditunjukkan dengan peningkatan indeks Sinta dan juga memiliki jurnal yang terindeks global. Dalam rangka meningkatkan jumlah jurnal terindeks global, maka aspek pengelolaan diharapkan berbasis online dalam suatu sistem yang memenuhi kriteria, kualifikasi, serta standar jurnal yang terindeks global. Posisi strategis ya, kalau ibarat masak itu master chef-nya untuk sebuah pengelolaan jurnal ada di chip and editor. Nah sekarang kita mulai mempersiapkan chip and editornya. Jadi dengan memperbanyak jumlah orang-orang yang memiliki kompetensi, kemampuan sebagai pengelola jurnal. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Sekolah Laboratorium Undiksa memantapkan implementasi kurikulum Merdeka di era Merdeka Belajar yang menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan penguatan pemahaman dan kapasitas para guru melalui workshop yang berlangsung Selasa pekan kemarin. Workshop yang berlangsung di auditorium sekolah ini menghadirkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gede Rasbendantes sebagai narasumber. Pesertanya adalah guru dari jenjang pendidikan anak usia dini PAUD hingga SMA. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Sekolah Laboratorium Undiksa Dr. Ide Bagus Made Astawa. Ia menyampaikan, sekolahnya sudah merintis pelaksanaan kurikulum Merdeka dari jenjang PAUD hingga SMA yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah penggerak. Upaya peningkatan kualitas terus dilakukan, salah satunya melalui workshop ini. Sebenarnya jenjang yang ada di sekolah lab ini sudah mulai merintis untuk kurikulum Merdeka. Yang mudah-mudahan di tahun ajaran yang akan datang ya kami bisa meningkatkan kurikulum Merdeka itu menjadi yang lebih baik. Menurutnya, implementasi kurikulum ini tidak hanya bertumpu pada kesiapan peserta didik. Lebih penting dari itu adalah kesiapan sarana prasarana penunjang, termasuk sumber daya manusia, yaitu guru maupun keterlibatan praktisi. Pertama, bagaimana kita bisa menyiapkan prasarana dan sarana penunjang, ya, merdeka belajarnya. Ini permasalahan yang kita miliki di sini. Karena merdeka belajar kalau tidak ditunjang oleh sarana dan sarana itu tidak akan mungkin kita, apalagi dengan sumber daya manusia yang membutuhkan praktisi-praktisi. Sementara itu, Rasbendantes menyampaikan, kurikulum Merdeka adalah salah satu bentuk transformasi pendidikan yang diaktualisasikan melalui satuan pendidikan dengan konsep yang sama, baik di tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA. Ia menilai kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk belajar di bidang studi sesuai passion maupun talenta yang dimiliki, di samping harus mempelajari bidang studi wajib. Disampaikan lebih lanjut, kurikulum Merdeka adalah momen yang sangat baik
untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas. Diyakini, sekolah laboratorium Undiksa yang memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik, serta berada di bawah naungan Undiksa, dapat mengimplementasikan kurikulum tersebut dengan baik pula. Sekolah lab ini ya, dengan kita berproses secara bertahap, saya sangat yakin akan menjadi sekolah yang berkualitas ke depan. Dan saya berharap semua guru-guru di sekolah lab ini tetap semangat, tetap mengabdikan diri untuk kita bisa meningkatkan mutu sekolah laboratorium, kemudian semangat untuk mengabdikan diri, mencerdaskan anak-anak kita, menghasilkan SDM-SDM unggul. Ditambahkan, implementasi kurikulum Merdeka perlu didukung dengan inovasi dan sikap adaptif dari para guru. Hal tersebut diharapkan dapat terus ditumbuhkan. Jadi dari yang saya lihat saat ini, sangat banyak guru-guru muda, dan saya kira juga inovasi yang mereka lakukan untuk dalam meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar juga sudah banyak sekali. Guru-guru senior juga saya sangat yakin melakukan hal yang sama. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melaksanakan kegiatan Refreshment in Service Training atau outbound dalam rangka pengembangan soft skill bagi mahasiswa di Sunas Pattaya Menyali Buleleng Jumat pekan kemarin. Kegiatan ini sebagai upaya untuk mewujudkan mahasiswa yang tangguh dan mampu menghadapi persaingan. Pada kegiatan ini, mahasiswa diajak untuk melakukan permainan secara berkelompok untuk mengasah kebersamaan, kerjasama, dan membangun interaksi satu sama lain dengan mahasiswa dari fakultas bahkan prodi yang berbeda. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Suwastra menjelaskan, kegiatan rutin tahunan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan soft skill bagi mahasiswa baru Undiksa tahun 2022. Disampaikan lebih lanjut, kegiatan ini turut melibatkan mahasiswa dari UKM Pramuka Undiksa sebagai instruktur outbound.
Wakil Rektor Prof. Suastra menambahkan, akademik memang merupakan hal yang penting bagi mahasiswa. Akan tetapi, akademik tanpa soft skill akan menjadi tidak berarti. Diharapkan ke depan, setelah lulus dari perguruan tinggi, mahasiswa tidak hanya sekedar membawa ijazah, tetapi juga memiliki kompetensi yang lebih agar siap menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat dan sulit. Kemampuan soft skill yang bagus, maka kemampuan lobby, kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama. Nah ini yang harus dibangun terus ya bagi generasi muda, bagi mahasiswa Undiksa, sehingga mereka begitu lulus bukan hanya membawa ijazah saja, tapi membawa kompetensi yang benar-benar komplit untuk menghadapi persoalan-persoalan, tantangan-tantangan ke depan yang memang semakin ketat dan berat ini. Ketua Panitia Outbound Dr. Inyoman Sila menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa semester 1. Setiap fakultas diwakili oleh 13 orang mahasiswa. Selain itu juga, terdapat 2 orang perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Kegiatan yang dilaksanakan di sini yang pertama outbound, yang kedua adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya, dan harapan ke depan untuk kegiatan ini apa? Harapan ke depan supaya kegiatan ini bisa berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang lebih penting adalah ada tambahan kegiatan seperti pengabdian masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin menunjang kegiatan kemahasiswaan. Selain kegiatan outbound, peserta juga melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa bersih-bersih sekitar tempat pelaksanaan outbound. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa cukup banyak yang memiliki kisah inspiratif dan mampu menjadi motivasi. Seperti Putu Restu Hardita dari program studi teknologi pendidikan dan Made Bayu Aryada dari program studi pendidikan seni rupa. Kedua mahasiswa ini berasal dari keluarga kurang mampu tetapi memiliki semangat juang yang tinggi untuk menempuh pendidikan tinggi. Semangatnya tersebut semakin terbangun berkat program KIP kuliah yang diterimanya. Seperti apa kisahnya? Berikut liputannya untuk Anda. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pendidikan adalah proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang selanjutnya dapat menjadi eskalator untuk meningkatkan daya saing di era kompetisi global. Generasi muda yang menjadi garda terdepan dalam membangun bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa perlu menjadikan pendidikan sebagai sebuah perhatian, termasuk pendidikan tinggi atau kuliah. Dengan berkuliah, generasi muda akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih. Selain itu juga dapat membentuk karakter dan mengembangkan diri, peluang berkarir lebih terbuka, kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, mendapatkan banyak relasi, meningkatkan keterampilan, meningkatkan status sosial, dan memberikan manfaat untuk keluarga. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi menurut jenis kelamin sebesar 31,19%. Data ini menggambarkan masih banyak lulusan SMA, SMK sederajat yang belum mampu mengenyam pendidikan tinggi. Berbagai hal tentu menjadi alasan atau penyebab. Salah satunya ekonomi yang tidak mendukung. Terhadap persoalan tersebut, pemerintah Republik Indonesia berupaya menyiapkan solusi. Salah satunya dengan pengadaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA.
Program ini diperuntukkan bagi lulusan SMA sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Program ini menjadi angin segar bagi generasi muda yang memiliki mimpi tinggi untuk kuliah. Seperti mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa, Putu Restu Hardita. Mahasiswa dari lingkungan Sangket Kelurahan Sukesade, Kabupaten Buleleng ini adalah anak dari keluarga kurang mampu. Sang ayah seorang buruh serabutan dan ibu seorang tukang jahit. Tentu penghasilan yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Restu yang kini tercatat sebagai mahasiswa program studi teknologi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan tahun 2022. Bukan baru kali pertama mengalami kesulitan biaya pendidikan. Realitas yang sama juga dialami saat hendak melanjutkan pendidikan SMA. Perjuangan dan kegigihan serta motivasi yang kuat mengantarkannya mampu menjalani tantangan itu. Dengan keberhasilannya bergabung di SMA Negeri Bali Mandara, salah satu sekolah unggulan di Bali yang menawarkan biaya pendidikan gratis. Kalau di rumah sendiri keadaan ekonominya dibilang ya kurang mampu, soalnya bapak juga dari buruh dulunya, sama ibu juga. Sebelumnya untuk masuk sekolah, saya maunya di sekolah SMA yang lain, tapi karena itu udah keterbatasan ekonomi, orang tua nggak mampu biayain di sana. Jadi saya milih di sekolah yang ada beasiswanya, beasiswanya dapat full gitu. Kalau di SMA lain nggak bisa kayaknya, udah terhalang. Kini ia bisa bernafas lega. Keinginannya untuk menempuh pendidikan tinggi dengan tekad ingin mewujudkan hidup lebih baik telah berhasil dicapai berkat program KIPKA, yang seleksinya diikuti bersamaan dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Program beasiswa ini menawarkan biaya pendidikan dan biaya hidup untuknya selama 8 semester. Perasaan senang sudah tentu dirasakan oleh mahasiswa dua bersaudara ini. Yang pertama, saya ikut jalur SNMPTN, itu jalur rekomendasi dari sekolah kepada 40% siswa yang memiliki nilai atau prestasi yang lebih baik dibanding yang lainnya. Nah, saya di sana juga termasuk, dan untungnya saya dapat di SNMPTN, kemudian disarankan oleh guru saya untuk mengikuti jalur KIPKA. Dan ya semoga ya Asungkara dapat juga. Ya pastilah senang juga perasaannya. Soalnya melihat juga tanggungan yang diberikan jika tidak dapat beasiswa itu juga lumayan banyak. Membebani orang tua juga. Dengan dapat beasiswa KIPKA ini, saya menjadi lebih termotivasi dan semangat lagi untuk sekolah. Apalagi sekarang biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah di jalur KIPKA-nya. Beasiswa tersebut bukan hanya penting untuk dirinya sendiri sebagai motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, tetapi sekaligus mengurangi beban ekonomi orang tuanya. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Restu tidak lupa untuk selalu membantu pekerjaan orang tuanya. Gede Artana, sang ayah, juga tidak lupa memanjatkan rasa syukur. Berkat beasiswa KIPKA, anak sulungnya bisa mewujudkan mimpinya untuk mengenyam pendidikan tinggi. Ia menuturkan, pekerjaan serabutan yang dilakoninya hanya mendapatkan upah 40.000 per hari. Upah sebesar itu terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya kuliah sang anak. Cepat sekali dia kadang-kadang di tengah perjalanan karena makin dia berpaksa nanti biayanya, nanti di tengah perjalanan dia terngidang asukan gitu dia kena tiangnya deh. Yang kali dia nggak, yang kali dia alih dan ini jalur niki tapi ada niki yang nggak beasiswa. Yang panak yang Putu Restu, mudah-mudahan dia dapat lewat jalur beasiswa ini dan giat lagi belajar gitu aja. Setidaknya dia orang sukses sekali, orang terima kasih banyak sama pemerintah yang
yang membiayai anak saya untuk dapat kuliah, melanjutkan kuliah di Undiksa gitu aja. Cerita serupa juga dialami oleh Made Bayu Aryada, mahasiswa program studi pendidikan seni rupa Fakultas Bahasa dan Seni ini juga menghadapi lika-liku dalam menempuh pendidikan. Ia yang terlahir dari keluarga petani penggarap mengalami kesulitan biaya untuk bisa kuliah. Bahkan, kesulitan sudah dirasakannya sejak dirinya duduk di bangku SMA. Saya pendidikan itu dari usaha ini ya, mau sampi sebenarnya. Karena bapak saya tidak punya gitu. Jadi saya bantu untuk berusaha. Sekolah SMK itu saya dibiayai oleh bapak, terus untuk ininya saya sambil bekerja ini kan pulang sekolah itu bisa bekerja. Berapa biasanya? Biasanya kadang sekali nyemprot di sawah lah, traktor itu bantu bapak. Kala itu ia juga sekolah mengandalkan beasiswa dan terbantu dari hasil memelihara sapi milik orang lain. Semangat dan pantang menyerah adalah modal yang selalu dipegang oleh anak kedua dari 3 bersaudara ini. Akhirnya, cita-cita untuk kuliah dapat terjawab oleh program KIPKA. Kan SMK itu ada info-info untuk KIP kuliah. Jadi saya ingin sekolah tapi nggak punya biaya. Baru saya nyari info-info, baru saya mencobanya dan untung saya dapat. Kalau nggak dapat itu saya gimana? Saya bekerja, nyari kerja. Nggak lanjutin? Nggak, karena nggak ada biaya. Kasihan juga orang tua biayanya. Perasaan saya itu senang dan ingin membahagiakan orang tua dengan ini. Saya ingin giat lagi lebih belajar untuk pendidikan. Kuliah dengan KIPKA sudah pasti membuatnya senang dan selalu bersyukur. Beasiswa ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus belajar, mengasah ilmu, khususnya bidang seni, untuk menggapai cita-citanya sebagai seorang guru seni. Sang ayah Ketut Putranadi juga mengakui kesulitan biaya menjadi penghalang anaknya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Tak dapat dipungkiri, dirinya hanya seorang buruh tani yang penghasilannya tidak menentu, hanya cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Ya, sebagai orang tua, ekonomi kurang mampu, jadi kepengen anak saya untuk melanjutkan pendidikan, karena dia niatnya untuk belajar melanjutkan pendidikan. Jadi untuk yang sebagai orang tua cuma mendukung, karena beban biaya tidak mampu, karena niatnya dia nekat untuk belajar, melanjutkan pendidikan, dia sendiri mengurus sekolah dia sendiri. Anak saya sambil sekolah itu kegiatannya sebagai buruh tani, melihara ternak, sebagai anggap gini buruh tani itu supir traktor ya, datang dari sekolah supir traktor. Kini, ia berharap sang anak dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan kelak menjadi orang yang membanggakan bagi orang tua dan keluarga. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa Profesor Dr. Iwayan Suwastra menjelaskan, setiap tahun terdapat ratusan mahasiswa Undiksa yang mendapatkan program KIPKA. Khusus pada tahun 2022, tercatat sebanyak 634 orang. Nah, terkait dengan pemerolehan mahasiswa memperoleh KIPKA dari pusat ya, dari Kemendikbud Dikti, itu Undiksa biasanya diundang dulu ke pusat untuk sosialisasi bagaimana tahap-tahapan yang harus dilalui untuk menyeleksi adik-adik mahasiswa yang membutuhkan bantuan beasiswa kuliah itu.
Jadi setelah itu kami juga diberikan kuota oleh pusat. Kalau tahun ini ya kami diberikan kuota 650 mahasiswa. Nah, kemudian mahasiswa akan melamar melalui laman-laman yang disediakan oleh Undiksa ya untuk mendaftarkan dirinya, yang tentunya harus memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi mereka melalui sistem memasukkan itu. Kemudian kami membentuk panitia untuk melakukan validasi terhadap dokumen-dokumen yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Berdasarkan itu, kemudian kami juga bekerja dengan sistem. Jadi sistem menyeleksi yang mana peringkatnya 1 dan seterusnya, sehingga berdasarkan sistem itulah adik-adik yang lolos ya sesuai dengan kuota. Ia menyebutkan, seleksi beasiswa ini melihat berbagai aspek. Poin pentingnya adalah calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Sejatinya, pelamar KIPKA di Undiksa mencapai 3 kali lipat dari kuota yang tersedia. Atas dasar itu, seleksi dilakukan secara ketat, termasuk akan dilaksanakan verifikasi lanjutan. Kalau peminatnya sih banyak sekali ya, jadi mungkin 3 kali lipat dari kuota ya. Jadi karena kuotanya terbatas ya, kita mohon maaf kita tidak bisa menampung semuanya ya. Tapi kami juga menyiapkan beberapa beasiswa yang lain. Jadi kalau tidak dapat di KIPKA nanti bisa berkompetisi di beasiswa lain. Antara lain ada beasiswa Bank Indonesia, kemudian ada beasiswa dari rektor. Saya kira itu akan bisa juga membantu adik-adik yang betul-betul membutuhkan. Ya, saya kira sudah jelas ya. Jadi indikator-indikator yang utama itu adalah penghasilan orang tua, kemudian data-data dukung lainnya. Biasanya mereka melampirkan rekening listrik, rekening air, kemudian foto rumahnya dan sebagainya. Jadi data-data itu menjadi penting ya dari seleksi ini. Terutama yang utama itu adalah penghasilan orang tua mereka. Dan jumlah keluarga juga yang ditanggung oleh orang tua mereka. Ya, jadi tahun lalu kita melakukan verifikasi juga ya. Jadi ke lapangan untuk mengecek apa benar ya layak menerima KIPKA ya. Saya kira kita lakukan itu. Nah, mudah-mudahan tahun ini nanti kita coba lakukan yang sama juga. Undiksa sebagai lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia, memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mahasiswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Diharapkan ke depan, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak lagi beasiswa KIPKA, karena masih banyak mahasiswa yang sangat membutuhkan. Diharapkan ke depan, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak lagi beasiswa KIPKA, karena masih banyak mahasiswa yang sangat membutuhkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni.
Acara ini diproduksi oleh